tercatat dalam sejarah bahwasanya Rasulullah itu berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah ini kurang lebih 7 sampai 8 hari sampai di kota Madinah. Seminggu. Kalau kita ya Masya Allah ya, mungkin naik mobil pakai AC ya, itu mungkin 6 jam 7 jam sampai. Apalagi kalau paket yang menggunakan kereta api 2 jam sampai. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini, itu kurang lebih 7 sampai 8 jam. Seminggu. Sesampainya beliau datang di kota Madinah ini, beliau pertama kali singgah di perkampungan disebut dengan perkampungan Bani Auf. Yang insya Allah besok kita akan kunjungi perkampungan. Ketika beliau datang pertama kali di kota Madinah ini, beliau singgah di perkampungan Bani Auf dan beliau menempati tempat tinggal salah seorang sahabatnya yang mulia bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi beliau pertama kali numpang terlebih dahulu. Ya, diberi tumpangan oleh seorang sahabatnya yang mulia bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tempatnya di mana? Tempatnya berada di perkampungan Bani Auf. Dan yang pertama kali beliau pikirkan ketika beliau sampai di kota Madinah ini para jamaah, beliau memikirkan tentang masjid. Maka dibangunlah masjid yang pertama kali disebut dengan Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini insya Allah adalah merupakan tempat yang insya Allah besok kita akan lihat, besok kita akan kunjungi, dan besok insya Allah kita akan sholat 2 rakaat. Ya. Untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, Nabi SAW membangun Masjid Quba hingga akhirnya beliau datang ya, ke tempat yang mulia dengan menunggangi onta beliau, di mana dahulu Masjid Nabawi ini adalah merupakan sebidang tanah yang dimiliki oleh 2 anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Siapa namanya? Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail. Kemudian ketika Rasulullah datang ke tempat yang mulia ini, tepat di mana Rasulullah memberhentikan tunggangan beliau, onta beliau, di tempat itu ada sebidang tanah yang dimiliki oleh seorang atau 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail, dan di tempat itulah Rasulullah SAW ingin membangun tempat atau masjid, yang mana masjid itu sekarang kita akan setelah masjid ini kita nikmati setelah kita melaksanakan sholat di dalamnya, yaitu masjid yang sekarang ini kita nikmati, masjid yang apabila seorang sholat di dalamnya itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat-tempat yang lain. Yang mana sejarah pertama kali bahwasanya masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW ya atas tanah yang akan dibayar oleh Rasulullah SAW kepada 2 orang anak yang bernama Sahal dan Suhail. Akhirnya Rasulullah SAW ingin membayar ya untuk membeli sebidang tanah tersebut ya untuk membangun masjid di tempat itu. Akan tetapi kedua anak tersebut ya menolak pemberian dari Rasulullah SAW. Sahal dan Suhail ini tersebut pun ingin mewakafkan ya kepada Rasulullah SAW untuk membangun. Akhirnya dibangunlah masjid. Ya, pertama kali Masjid Nabawi ini tidak seperti ini. Ya, pertama kali Masjid Nabawi ini ukurannya itu 50 dikali 50. Berapa? 50 meter dikali 50 meter. Untuk bangunan pertama kali Masjid Nabawi itu Raudhah dan sekitarnya. Raudhah dan sekitarnya. Kemudian terjadi perombakan. APN ya. Terjadi perluasan di Masjid Nabawi ini dari masa ke masa. Ya. Dari mulai masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab ingin mengadakan perluasan. Jadi adakanlah perluasan Masjid Nabawi tersebut ke arah depan. Namanya perluasan Umar bin Khattab ke arah depan. Ke arah depan mana? Masjid. Makanya kalau kita lihat ya dari sekarang, ya, yang sekarang ini tidak digunakan,
Ada orang-orang mau mau ziarah ke makam Rasulullah, jalan menuju ke tempat pemakaman Rasulullah, mau ziarah itu lokasi orang-orang yang melewati kuburan Rasulullah, tempat yang digunakan sekarang ini untuk orang-orang yang ingin berziarah ke tempat Rasulullah, itu adalah perluasan yang dilakukan. Ke arah depannya diperluas Masjid Nabawi. Dan tidak ada seorang sahabat pun ketika itu yang berani mengadakan perluasan Masjid Nabawi sampai ke kuburan Rasulullah, nggak ada yang berani. Kemudian Utsman bin Affan mengadakan perluasan lagi ke arah kita ini, arah mana ini? Barat ya, ke arah barat. Jadi diadakan perluasan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi tidak ada seorang sahabat pun yang berani untuk memasukkan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam area Masjid Nabawi. Sampai datanglah suatu masa di mana para sahabat banyak yang meninggal, di mana banyak para sahabat pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang meninggal, tepatnya di masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana khalifah tersebut kalau nggak salah bernama Al-Walid, mengadakan suatu perluasan ke arah Baqisan. Masjid Nabawi diadakan perluasan ke arah Baqisan, dan ketika itu mau tidak mau perluasan tersebut pun masuk di dalamnya kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu banyak sekali ulama-ulama yang menentang perbuatan Khalifah Al-Walid ini, khalifah dari Bani Umayyah ini, untuk memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam Masjid Nabawi. Di antara ulama yang paling keras pertentangannya ketika itu untuk memasukkan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Masjid Nabawi ini adalah bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Tapi tetap kekeh, Khalifah Al-Walid ini tetap kekeh untuk memasukkan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam perluasan Masjid Nabawi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya Masjid Nabawi tersebut diluaskan sampai masuk di dalamnya tersebut kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.